A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita tentunya dengan materi usul fikih 1 yang kali ini kita masuk pada sesi yang ke-7. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas dan akan kita uraikan adalah terkait dengan sirah, dan dalam kaitannya dengan sirah ini tentunya yang akan kita jelaskan yaitu mengenai definisi ataupun pengertian daripada sirah itu sendiri. Setelah nanti kita menjelaskan mengenai definisi daripada sirah ini, kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil yang membuktikan atau menetapkan kehujahan daripada sirah ini, yaitu apakah sirah ini memiliki validitas, memiliki kemutabaran yang kemudian dari situ kita bisa mengistimbat atau menyimpulkan hukum dari sumber-sumber yang ada berdasarkan sirah ini, sehingga perlu kita jelaskan tentang kehujahannya. Nah, mengenai penjelasan terkait dengan definisi ataupun pengertian dari sirah ini sendiri, sirah tentunya secara harfiah berarti atau bisa berarti metode ataupun cara, dan dalam terminologi usul fikih ini sirah ini ya tentunya merujuk kepada apa yang disebut dengan praktik yang berkelanjutan dan praktis manusia mengenai melakukan tindakan ataupun disebut fi'il, melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan atau tindakan berupa melakukan berupa tidak melakukan perbuatan. Nah ini, atau istilah lainnya adalah tarkul fi'il. Nah, dalam fikih Ahlul Bait tentunya sirah ini ya kadang digunakan sebagai salah satu sumber untuk menurunkan fatwa-fatwa ataupun istimbat hukum. Artinya bahwa berdasarkan kaidah sirah ini, berdasarkan prinsip daripada sirah ini, seseorang ataupun seorang mukallaf atau seorang faqih, seorang mujtahid bisa menyimpulkan atau mengeluarkan fatwa terkait dengan suatu perkara berdasarkan kaidah sirah ini. Nah, seperti itu penjelasan secara sederhana mengenai sirah itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan tentang sirah ini, terlebih dahulu kita mesti melihat adanya beberapa jenis daripada sirah itu sendiri. Nah, dalam usul fikih atau dalam ilmu usul fikih, sirah digunakan dalam dua arti atau dua makna. Di mana yang pertama yang biasa diistilahkan dengan sirah uqala ataupun tradisi yang ada dan berkembang dan digunakan oleh orang-orang, oleh kalangan intelek, oleh kalangan yang berakal, sirah uqala ini. Nah, sirah uqala ini ya tentunya mengacu pada
praktek yang praktis yang dilakukan oleh orang-orang bijak, yang dilakukan oleh kelompok atau kaum yang berakal. Istilah uqala itu sendiri adalah kaum yang intelek, baik muslim maupun non muslim. Artinya di kalangan orang-orang yang berakal itu ya kita akan menemukan misalnya sebuah tindakan, perbuatan, sikap dan seterusnya. Nah, sirah uqala yaitu tradisi yang berkembang ataupun tradisi yang berkembang yang dilakukan oleh kalangan ukala, kalangan orang-orang yang berakal. Dalam istilah lain daripada sirah uqala ini kita mengenal istilah binaul uqala. Itu binaul uqala. Jadi ada istilah sirahul uqala, ada binaul uqala. Kedua istilah ini tentunya sama dalam pengertiannya. Itu yang pertama terkait dengan jenis-jenis daripada sirah. Yang kedua, jenis yang kedua yang kita kenal dengan sirah Islam atau dalam istilah lain sirah amali lah ya. Nah, sirah Islam ini yang dimaksud sirah al-Islam ini yaitu mengacu pada praktik yang sifatnya praktis yang ada di kalangan umat Islam. Dan ya terkadang misalnya beberapa mazhab seperti mazhab Imamiyah yang disebut sirah Islam dalam pengertian secara terminologinya itu sirah Islam. Jadi jenisnya ada sirah uqala, ada sirah Islam. Nanti juga akan bisa disebut juga sirah mutasyarri'ah. Ini istilah-istilah ini. Nah, itu dua jenis sirah. Yang pertama adalah sirah uqala, yang kedua adalah sirah Islam. Nah, sirah itu sendiri dalam kedua makna yang barusan kita jelaskan itu yaitu sirah uqala dan sirah Islam itu tidak memiliki semacam nilai jurisprudensi independen bagi para fuqaha Imamiyah. Artinya dia tidak memiliki semacam kemuktabaran, dan dia hanya akan memiliki kemuktabaran ketika dapat digunakan untuk apa? Untuk menemukan kesepakatan para maksum alaihissalam. Nah, itu yang perlu ditekankan, yang perlu digarisbawahi, bahwa sirah ini pada dasarnya itu tidak memiliki nilai jurisprudensi yang bersifat independen, yang bersifat mandiri. Artinya dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dengan sendirinya. Akan dapat dijadikan sebagai hujjah ketika misalnya ya itu dapat menyingkap atau dapat menemukan kesepakatan dari para maksum alaihimussalam. Ini hal yang perlu digarisbawahi juga. Nah, tentu yang paling penting yang harus kita perhatikan dalam pembahasan ini adalah tentang validitasnya itu. Validitas daripada sirah uqala ini, sirah ini. Nah, sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa sirah uqala ini
Yang pertama adalah sirah ukala terkait dengan kemuktabaran ataupun kevaliditas daripada sirah ukala. Kapanpun suatu praktik itu, suatu tindakan itu disepakati oleh semua orang-orang ya kalangan berakal lah ya, kalangan intelek itu, rasional atau ukala, sehingga semua dari mereka itu tanpa terkecuali menerima misalnya semacam praktik tersebut, tindakan tersebut, lalu kemudian mengadopsinya sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika misalnya telah dipastikan bahwa sang pemberi hukum yaitu syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya masuk dalam kategori itu, yaitu juga termasuk bagian daripada ya kalangan yang rasional. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rasional. Dan ya bisa dikatakan yang berada di puncak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rasional itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga praktik-praktik yang darinya itu ya tidak berada di luar dasar ini. Ketika misalnya melakukan tindakan ya tentunya tidak terlepas daripada rasionalitas itu. Dan tidak ada sanggahan ataupun penolakan yang terlihat misalnya dalam teks atau dalam nas-nas ataupun dalam firman-Nya. Maka hal itu yaitu sirah ukala ini ya dapat dianggap sebagai salah satu argumen fikih. Nah itu salah satu argumen fikih, artinya bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan keputusan atau hukum syar'i berdasarkan sirah ukala ini. Misalnya sebagai contoh untuk validitas suatu laporan tunggal misalnya. Perilaku rasional telah diandalkan dan telah dijelaskan bahwa semua orang yang rasional, semua orang yang berakal dalam percakapan mereka dan secara umum dalam kehidupan sehari-hari mereka mendasarkan prinsip mereka pada penerimaan laporan dari seorang individu yang dipercaya. Artinya ketika ada informasi yang disampaikan oleh orang yang terpercaya, oleh orang yang dipercayai, maka kalangan intelek ataupun kalangan ukala ini, orang-orang yang belakang ini menerima informasi tersebut karena menerima informasi tersebut. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa berdasarkan sirah ukala itu atau bina'ul ukala itu, kita bisa menjadikan khabar wahid itu sebagai hujjah. Khabar wahid, informasi yang disampaikan oleh seorang atau beberapa orang yang dikategorikan sebagai orang yang terpercaya, orang yang dapat dipercaya. Makanya ini juga menjadi dasar dari kehujahan khabar wahid, yaitu sirah ukala. Nah itu terkait dengan sirah ukala, tentang kehujahan atau validitas daripada sirah ukala itu.
Berikutnya adalah mengenai validitas sirah Islami atau kemuktabaran daripada sirah Islami ini. Tradisi kaum muslimin atau istilah lainnya adalah sirah muslimin atau sirah mutasyarri'ah, orang-orang yang taat beragama dalam tradisi. Nah, setiap kali misalnya melakukan perbuatan atau mengabaikan perbuatan menjadi landasan praktis umat Islam, hal itu disebut sebagai sirah muslimin. Jadi kan masyarakat muslim ini kadang dia melakukan sebuah tindakan, kadang juga tidak melakukan tindakan itu atau mengabaikan tindakan itu. Nah, melakukan atau mengabaikan dari kalangan muslimin atau sirah muslimin itu disebut sebagai sirah, sebagai pola hidup daripada kaum muslimin. Itu diistilahkan sirah muslimin atau sirah mutasyarri'ah, atau istilah lainnya yang kita sebutkan di sini adalah sirah Islam. Nah, kita dapat mengatakan bahwa sirah atau perilaku pola hidup sebenarnya adalah suatu jenis ijma, semacam konsensus. Pada kenyataannya ijma adalah konsensus, yaitu kesepakatan para ulama dalam fatwa dan teori. Sementara sirah itu adalah ya juga sama seperti ijma, yaitu semacam konsensus para ulama dan non ulama dalam dalam pola praktiknya itu, bukan dalam fatwa atau teori, tapi dalam praktiknya, di mana praktik-praktik yang mereka lakukan itu sama. Nah, itu. Nah, tentu kehujahan dan validitas daripada sirah Islami ini atau sirah mutasyarri'ah ini atau sirah muslimin ini itu bergantung pada kadar penyingkapan kesepakatan pembuat hukum itu, yaitu syariat, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergantung apakah sirah itu, sirah Islami itu, sirah mutasyarri'ah itu, sirah muslimin itu mampu menyingkap kesepakatan itu, adanya persetujuan dari dan oleh karena itu ya praktik-praktik umat Islam dan tradisi ataupun pola hidup yang berlaku di antara mereka itu terkadang sedemikian rupa sehingga hubungannya dengan zaman para maksumin itu dapat ditetapkan dan dipastikan. Misalnya ya terkadang di dalam kehidupan kaum muslim itu kan ada misalnya praktik-praktik yang saking ininya mungkin praktik itu, amalan-amalan itu sehingga bisa sampai pada keyakinan bahwa tradisi atau tindakan tersebut itu bersumber dari maksum, dari imam maksum. Karena mungkin saking populernya, saking mentradisinya di kalangan kaum muslimin sehingga bisa diyakini, dapat dipastikan bahwa itu bersumber dari para maksum. Nah, kalau sirahnya semacam ini bisa dipastikan, bisa diyakini bahwa praktik-praktik itu pada dasarnya ada di zaman kehadiran para maksumin, maka bisa dipastikan hal semacam ini itu memiliki kehujahan, bisa dianggap memiliki validitas, punya kemuktabaran. Sehingga berdasarkan hal itu ya kita bisa jadikan sebagai dasar, sebagai landasan untuk mengatakan bahwa kaidah ini itu
bisa menjadi sumber untuk menetapkan hukum syar'i. Nah, jadi seperti itu yang terkait dengan sirah ini, sirah uqala dan sirah islami atau sirah muslimin, sirah mutasyarri'ah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.